kasus dulu. Masa abang ngurus kasus nengokin pentil, nengokin payudara aku kayak mana? Nah, untuk updatean hari ini, lebih tepatnya itu dari Fadel untuk kasus pemanggilan atau pemeriksaan yang harusnya dilakukan pada hari ini, pada hari Jumat ini, tanggal 27 jam 2 siang itu akhirnya batal karena alasan yang datang dari pihak terlapor, yaitu Fadel, yang katanya lagi sakit nih. Nah, selain alasan dari pihak terlapor tadi yang katanya kondisinya sedang tidak baik atau sedang sakit, yaitu disampaikan juga oleh kuasa hukum dari Fadel sendiri, yaitu Bang Rasman, bahwa memang bukti-bukti yang mereka kumpulkan itu belum terlalu lengkap. Itu kenapa juga menjadi salah satu alasan ditundanya pemeriksaan terhadap Fadel hari ini. Nah, disampaikan pula dari kuasa hukum Nikita Mirzani, yaitu Bang Fahmi, bahwa sebenarnya om dari Loli atau kakak dari Nikita Mirzani itu hari ini itu sudah menyiapkan waktunya menyampaikan pada kuasa hukum Nikita Mirzani bahwa minta pendampingan untuk hari ini untuk datang ke Polres, yaitu mengira bahwa Fadel akan tetap hadir hari ini untuk melaksanakan pemanggilan atau melakukan pemeriksaan pada hari ini. Ternyata memang harus dibatalkan atau harus ditunda ya gitu. Bukan dibatalkan sih, tapi lebih tepatnya ditunda di tanggal 4 Oktober nanti gitu. Jadi disampaikan oleh omnya Loli bahwa dirinya itu pengen banget ketemu dengan Fadel. Jadi dia tuh penasaran banget sama pelaku atau juga si Fadel ini. Dia jadi pengen ketemu langsung lah si omnya ini ya. Jadi mukanya seperti apa, orangnya itu yang mana sih yang bikin ponakannya itu bisa sampai menderita seperti ini, katanya gitu. Nah, kekecewaan itu dialami tak hanya oleh omnya Loli sendiri, yaitu kakak dari Nikita Mirzani, tapi juga datang dari kuasa hukum Nikita sendiri, bahwa akan menjadi tertundanya gitu ya proses pemeriksaan atau kelanjutan dari kasus ini, karena memang dari pihak Nikita Mirzani sendiri udah menyiapkan semua bukti, semua berkas itu sudah terlampir dan siap untuk melakukan tahapan-tahapan selanjutnya gitu ya. Jadi disampaikan pula oleh Bang Fahmi, kalaupun nanti ada konfrontir itu dia dari pihak Bang Fahmi sendiri itu tidak akan menerima hal itu gitu, karena ini kasus yang cukup berat. Kasus bukan main-main, ini bukan kasus cinta-cintaan seperti yang Mbak Fahmi sampaikan gitu. Jadi ini kasus yang menyangkut anak di bawah umur, dan bila terlapor itu terus menunda panggilan dari pihak kepolisian itu jika alasannya itu nggak masuk akal ya, kata Bang Fahmi, itu bisa menambah pasal baru karena menghalang-halangi proses penyidikan dari kepolisian, katanya gitu. Seperti yang ia sampaikan juga, jadi Bang Fahmi bilang itu karena ini kasus kan bukan kasus yang main-main. Kemudian ini menyangkut anak di bawah umur. Jadi kejahatan kejahatan yang bila terbukti ya, si pelaku ini melakukan kejahatan yang dituduhkan, itu ancamannya bisa sampai 15 tahun penjara, guys. Oke, kemudian kita lanjut di video. Kita akan mereaction Bisa sebuah bagian video dari hidup, tapi apa hubungannya dengan lihat payudara? Bang Rasman dan juga klien, Ya, yaitu pacaran, lebih klien ini perempuan. Enggak lah, Jadi Bang, Bang urus kasus Rasman dulu baru. meminta si kliennya ini untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas untuk dilakukan sebagai lawyer kepada kliennya ya. Jadi langsung aja kita nonton videonya dulu, guys. Kamu tapi mau menjadikan kamu bagian dari hidup aku, kan itu. Bisa bagian dari hidup, tapi apa hubungannya dengan lihat payudara? Nah, apa hubungannya itu sama lihat gunung kembar tuh ya? Nanti akan tuh deh itu kata-kata itunya ya gitu. Jadi ini cukup kocak sih, nggak tahu nih kita dapat video dari mana. Wah, kita ini emang hebat ya, dapat aja video-video ya. Kalau dia memang punya masalah sama seseorang, wah itu benar-benar detail, dapat aja video-video seperti ini. Siapapun itu musuhnya. Ya tuh kan pacaran, tentu harus aku lihat dong. Enggak lah, Bang, urus kasusku dulu baru liatin kayak gitu. Jadi Bang Rasman ini minta di pub ya kayaknya, entah foto atau video dari kliennya itu ya. Wah, malah ngajak pacaran juga nih, aduh. Bagaimana sih mau mengurusinya? Kan saya nggak bisa prediksi seminggu. Kamu nggak paham yang aku bilang? Enggak, coba. Dengarin. Kalau kasus yang seperti kamu maksud itu profesional. Dia ini kita kerja yuk, tanda tangan kuasa, teken bayar. Aku ini kalau nangani kasus begitu
dananya besar, bisa ratusan juta. Ya kan abang udah pernah nanti miliaran. Dengar dulu, tapi ini aku mengesampingkan itu. Aku Mengesampingkan itu, jadi nggak perlu dana sih, nggak perlu bayar deh gitu istilahnya ya gitu. Yang penting kamu pap foto dulu dan kita pacaran katanya. mengedepankan pertama kamu bisa jadi bagian dari aku, kita pacaran. Kalau kamu baik, kalau kamu Bagian dari aku katanya guys. Kita baca nih apa captionnya. Apa ini Rasman katanya di kita nih captionnya ya. Jengger emang lu pernah lihat I punya Puki katanya. Rasman mesum titik katanya. Rasman mesum titik katanya gitu ya. Udah jelek udah miskin hidup lagi. Ada parah. Kita lanjut di video selanjutnya, ini masih ada lagi. jangan pakai syarat. Pacarannya tunggu ketemu lah abang. Iya ngerti, I know maksud saya. Ini kan tadi sudah deal, sudah jadian, kan udah jadian ya. Ya, Nah, belum jadian lah. Abang urus kasus aku dulu lah. Minta jadian guys katanya Bang Rasman gitu. Nah si kliennya ini oke, kita pacaran tapi urus dulu kasusnya dia, kasusnya si perempuan ini dulu katanya gitu. Apa nih captionnya dari ini kita? Jijik Rasman mesum katanya. Walah mesum banget sih bang. Maksud saya, begitu nanti kita ketemu, kita sudah jadian di situ. Jadi dia sudah berproses, pacarannya jalan, kasusnya jalan. Jadi posisinya ini berarti si Bang Rasman sama klien ini belum ketemu ya, tapi udah berkomunikasi lewat telepon gitu. Bang Rasman mau, jadi waktu nanti ketemu statusnya ini mereka udah pacaran. Nah kalau udah pacaran mau ngapain tuh ya kan? Lebih gampang kan kalau udah pacaran, itu maksudnya kayak sih. Ya kan kasus dulu, masa abang ngurus kasus nengokin pentil, nengokin payudaraku kayak mana? Bukan, aku mau memastikan kamu tuh orang baik-baik dalam pengertian kamu orang jujur. Karena niat aku bukan saja ngurus. Dia mau memastikan bahwa si perempuan ini orang yang baik-baik, harus yang jujur gitu ya. Jadi harus pap foto dulu biar kelihatan jujur. Kasus kamu, tapi mau menjadikan kamu bagian dari hidup aku, kan itu. Oke, selanjutnya kita akan mereaction sebuah video, yaitu Nikita Lemon yang udah kita tunggu-tunggu. Ini tanggapan Nikita setelah dia memposting video yang sempat viral tadi dari Bang Rasman ya. Kita saksikan apa sih tanggapan Nikita ya. Ini dia Nikita Lemon guys. Rasman kata gue apa? Lu diam, lu ngapain nantengin gue melulu? Rasman cabul, bah lu lente. Ente udah jelek, miskin, bok lambung ya, gak ada lehernya plus cabul. Sumpah suara Nikita yang ini Rasman. Oh Rasman itu candu banget sih, kalau denger dia udah ngomong kayak gitu ngakak sih pasti. Pemirsa, mau denger nggak percakapannya? Aku puter ya, well. Selamat menikmati, well. Rasman. Kocak banget nih kita, emang bener-bener. Ini video selanjutnya guys. Rasman. Aku baru sadar, wow. Kenapa kamu ngambil perkaranya si Fadel, keluarga miskin gembel yang badannya itu digigitin cikungunya? Ternyata kamu sama aja, wow. Rasman. Parah sih, parah. Bisa sampai gigi ketawanya sini kita. Ini video terakhir dari Nikita Lemon, apalagi nih? Perhatian. Selain Rasman, si miskin yang bau lambung, ya, yang baperan itu, yang ngefans ternyata sama gua. Selain itu nggak diajak, yang lain gak diajak. Mau ada cun kari cun nggak diajak. Jadi kalau mau sel sendiri aja, wah. Emang enak nggak diladenin, wah. Nggak diajak. Ini ada lagi muncul nih katanya nyenggol-nyenggolin kita karena adanya kasus ini gitu ya gitu. Jadi katanya perempuan itu siapa sih, aku belum paham sih tentang itu. Jadi ada aja yang nimbrung katanya, tapi ini kita nggak nanggepin itu. Kocak ya tadi ya.
perseteruan antara Bang Rasma dan juga Nikita Mirzani gitu. Ada dua kubu nih, ada yang pro sama Nikita, ada yang kontra juga dengan Bang Rasman, begitu juga sebaliknya gitu. Oke, kita lanjut di updatean selanjutnya, ada apa lagi nih? Oke, ada sayembara dari Nikita Mirzani katanya. Ini kocak banget sih, Nikita emang luar biasa. Luar biasa gila juga menurut aku. Nekat dia ya, dia kalau udah gedek sama orang, wah hati-hati sih gitu. Apalagi dia kalau udah ultimatum, wah mendingan cepat-cepat minta maaf deh daripada kelar hidup lo ya kan. Serem juga ya nih kita ya gitu. Jadi sayembaranya adalah buat siapapun kalian semua, khususnya untuk warganet nih yang bisa membuli Fadel khususnya dan juga keluarganya. Terutama ada juga sayembara yang bikin gongnya banget itu. Siapa yang berani menyiram, katanya menyiram kotoran manusia katanya ke rumah Fadel, itu akan dikasih uang katanya gitu. Imbalannya uang gitu. Nominalnya itu nggak sedikit, itu 400 juta. Ralat 200 juta kayaknya. 200 juta, sorry, 400 juta itu mah beda ya kasusnya yang kemarin ya. Itu kasus bener gak sih itu si Fadel beneran makan duitnya si Loli sampai 400. Oke, kita langsung tonton dulu videonya ya. Ini adalah sayembara dari Nyai Nikita Mirzani guys. Hina satu keluarganya karena satu keluarganya itu abusive. Kalian hina. Nanti kalau kalian udah hina di akunnya, kalian capture ke gua. Hinaan yang paling menakjubkan akan gua kasih hadiah. Hinaan yang paling untuk menakjubkan 100 orang deh tuh. Tapi sekeluarganya lu bully ya. Oh, requestannya satu keluarga harus dibully katanya gitu. Hina bully keluarganya Kang Semir, well. Takut masuk penjara, tenang. Gak akan. Hadiahnya apa dulu? Duit lah, kalian kan lebih butuh uang daripada barang kan. Aduh, beneran Nah, gak sih? perlu kalau ada yang bisa ke rumahnya, sewa mobil tinja ke rumahnya, terus siram rumahnya pakai air tai, air tinja, gue kasih 100 juta. Kalau dilaporin polisi nanti gue yang belain, tenang. Yang ada nanti terbalik dia yang gue masukin. Cepet well. 200 deh, 200 juta well. Barang siapa yang bisa 200 juta guys. yang nyiramin tai ke rumahnya. Oke, selanjutnya ada video hiburan buat kalian semua, yaitu video kompilasi ya, dengan adanya tragedi ini, kasus ini, viralnya kasus ini, yaitu Loli dan juga Fadel. Ada beberapa konten kreator yang membuat VT, kemudian juga membuat beberapa video-video lucu, meme lucu gitu ya. Ini dia salah satunya nih. Ketika Nikita Lemon lagi nih ya, ketika Nikita Lemon marah-marah dan dijadikan lagu oleh salah satu konten kreator. Ini kocak nih. Langsung aja kita putar videonya. Masa kasus begini katanya? Takutnya kasus ini seperti Romeo and Juliet. Rasman! Romeo ganteng, ya, kulitnya nggak busuk warnanya, ya. Kalau ini mah sebelum ditiupin rohnya udah jelek mukanya. Lu bener-bener Rasman ya, mau naikin emosi gua memuntah, ya. Oke, kita lanjut di video selanjutnya, masih dengan beberapa video kompilasi ya. Kalau tadi ada Nikita Lemon, kali ini ada dari versi Loli waktu ngomel-ngomel kemarin, sempat viral juga. Langsung aja kita putar videonya. Selama ini gue baik loh, gila lo. Oke, Fadli keren ya konten kreator ini ya. Niat banget sampai dibikinin lagu tuh ya. Sebenarnya kan itu cuma kata-kata aja kemarin ya dari story itu. Keren. Oke, masih ada video kompilasi lainnya. Oh, ini ada meme dari Fadel nih, kocak juga nih. Oke, langsung aja kita putar nih. Oke, jadi waktu Fadel ngedance ya gitu, sampai dibikinin meme kayak gitu loh. Waduh, parah juga ya si Keribu. Oke, adakah video kompilasi lainnya? Oke, ada nih dari Loli juga nih, ketika marah-marah tapi dibikin apa nih, kata-katanya dirubah katanya gitu. Ayo kita putar videonya yuk. Gak malu membeli lele tukang main ngaji, gak baik lah, hilang hukum berlanjut. Gak baik memberikan orang tukang binatangnya bola diganti. Angus, kok bisa tahu? Padahal lo bego. Waktu nampar-nampar celeng, ya itu lo bisa. Padahal lo bego. Ya, Agus, tante lu gua ajak terus gua salah emang aja lu katro. Tuh, Agus. Gak ada tuh memilih aqua.
Ya. Hilang lu. Hilang lu. Ngaji yuk. Ya, aduh, Hilang. lebih ini nih Ya. apa? Syariah nih ya kata-katanya. Terus itu nggak tahu Ngaji ya. yuk, katanya. Pondok si jenggot. Ngaji yuk. Tuh. Aduh, kreatif baru Mardia plus 62 bener-bener kreatif banget ya. Oke, jadi ada juga informasi kemarin ya, nominal uang 400 juta yang udah pernah digelontorkan oleh Loli ya, yang katanya ya diduga itu untuk Fadel gitu. Dan sejauh ini Nikita juga ikut membantu uang. Jadi uang 400 juta itu uang yang didapatkan Loli dari katanya minjem gitu ya, minjem. Dan juga nggak tahu bener apa enggak ya, katanya hasil dari nipu. Aku nggak tahu sih itu nipu apa sih, aku juga nggak pengen cari tahu sih. Yang jelas 400 juta itu sempat santer sampai saat ini diberitakan gitu ya. Dan ini kita ikut membantu atau melunasi utang-utang dari anaknya itu, katanya sih gitu. Oke, jadi muncul berita sih ya seperti itu ya. Katanya nggak tahu benar apa enggak itu masuk dalam proses perkara atau menjadi salah satu tuntutan atau yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani ke depannya atau enggak gitu. Yang jelas itu tadi ya, untuk proses pemanggilan dan yang harusnya dilakukan hari ini untuk proses pemeriksaan dari terduga pelaku yaitu Fadel itu akhirnya ditunda untuk sementara waktu karena alasan si Fadel katanya sakit. Aduh, gitu langsung deh buat Fadel ya. Dan juga untuk pengacaranya kalau memang belum lengkap cepat dilengkapi deh gitu. Warga Indonesia udah nunggu banget nih gitu ya untuk proses ini bisa cepat berlangsung gitu. Dan juga ada updatean sih kalau nggak salah ya gitu, tapi aku belum dapat beritanya ini secara lengkap bahwa memang katanya Loli itu harus melakukan visum tambahan, itu diminta dari pihak kedokteran terhadap penyidik gitu ya untuk melengkapi hasil visum ini agar lebih konkret lagi, agar hasilnya itu legit gitu ya gitu. Tapi belum tahu itu nanti akan dilakukan kapan. Yang jelas ada permintaan dari pihak dari pihak kedokteran ya, dari pihak dokter untuk kasus ini gitu agar lebih lengkap gitu sih ya. Dan ya semoga cepat selesai lah ya. Untuk selesai sih masih belum ya. Yang jelas cepat, prosesnya lebih lancar gitu ya, cepat bisa selesai gitu ya. Walaupun ini prosesnya panjang, masih ada proses pemeriksaan untuk si terduga pelaku, kemudian untuk terduga korban, kemudian nanti akan ada sidang-sidang juga dan saksi-saksi memang sudah dikumpulkan dari pihak Nikita sendiri ya gitu. Ada 10 saksi yang bisa aku update di video sebelumnya kemarin itu. Jadi begitu banyak saksi karena memang rentetan peristiwa itu terjadi cukup lama gitu ya. Jadi per peristiwa itu memiliki saksi-saksi tersendiri gitu ya. Yang paling parah ada di bulan April dan juga bulan Juni ya, yang disampaikan oleh Bang Fahmi juga kemarin gitu. Oke, itu sedikit updatean untuk hari ini. Semoga kalian suka dengan video ini, sedikit updatean dibalut dengan video-video komedi yang cukup menghibur sekali, kocak banget ya. Memang ini benar-benar bikin kita mood booster juga sih, selain juga iba dengan kasus yang dialami oleh Loli gitu ya. Jadi semoga Loli juga untuk psikisnya cepat bisa kembali, bisa menjadi anak baik lagi seperti dulu kepada Aminya ya, yaitu ibunya Nikita Mirzani gitu. Oke, jika kalian suka jangan lupa tinggalkan like dan tonton videonya dari awal sampai akhir, itu cara untuk mendukung channel ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.